Yang selanjutnya kita masih ada lagi. Tadi kita pesen karena kita ada kok ngulik, ada nama yang unik ini tadi, namanya dimsum. Tapi kalau teman-teman ada yang nyebut dimsum ya nggak apa-apa wes. Ini dimsumnya dimsum yang lain dari yang lain, karena sebenarnya dimsum ini dibilang makanan ya makanan, dibilang jajanan ya jajanan. Karena di Tiongkok sana biasa juga digunakan sebagai kudapan ketika malam hari, ketika kumpul keluarga bareng. Yang kedua juga kadang digunakan untuk acara santai-santai aja. Jadi untuk mempererat hubungan keluarga, biasanya mereka makan karena memang ini ya modelnya kan memang mereka kalau nggak pakai mie kuitiao itu, kalau nggak juga pakai capcay untuk kudapan mereka sehari-hari, ditambah dengan dimsum sebagai penutup, atau kadang juga ada di tengah-tengah makanan ketika mereka itu ingin merasakan gimana sih jajanan di sela makan pembuka dan makan penutup. Nah, tadi kita ada dimsum panca rasa, 5 rasa. Nah, pasti rasanya 5 karena panca ya tadi 5 rasa. Dari warnanya, karena ini lampunya agak kuning ya, jadi modelnya yang kedua juga agak sama, tapi nggak apa-apa. Nah, kita lihat rasanya. Dimsum, sekali lagi, ini adalah bentuk dari daging yang di wrap atau yang dibungkus dengan adonan dari tepung ya, dan kemudian di steam ya selama kurun waktu tertentu, bisa saja setengah jam atau bisa saja 1 jam, kurang lebihnya begitu, tergantung isiannya dan juga tergantung besar kecilnya. Di tempat ini ada 5 rasa, jadi otomatis dimsumnya sudah dimodifikasi. Nah, meskipun dimodifikasi tapi nggak masalah. Yang paling penting adalah bentuk dari dimsum itu sendiri nggak berubah. Jadi bentuknya sedikit sedikit melingkar. Terus ada juga yang bentuknya ini rata, ya melingkar rata, isiannya ketutup semua. Terus ada juga yang ada warnanya agak kemerahan ya, dan yang dua juga tertutup tapi sedikit lonjong. Oke, nanti kita akan lihat satu persatu. Dari rasanya dulu, kita pengen rasa yang original ya. Untuk ini kita pinggirkan dulu untuk sausnya, karena kalau biasanya pakai saus ini rasa originalnya hilang. Jadi kita biar rasa originalnya muncul, maka sausnya kita pinggirkan dulu. Dimsum. Pakai sumpitnya agak kesulitan nih. Oke, ketemu. Nah, harus belajar juga pakai sumpit kalau makan dimsum. Makan dimsum pakai sendok, ya nggak Chinese dong, ya nggak Tionghoa dong. Harus belajar pakai sumpit juga. Oke, kita coba. Yang pertama tadi sudah kita gigit tapi jatuh. Untuk isian dagingnya, daging yang agak kasar ya, rasanya lebih dominan ke gurih ya. Daging ya, bukan dagingnya daging sapi ya, bukan daging ayam. Gurihnya tadi dapat. Terus yang kedua, yang tengah, yang merah, kita coba lagi. Yang tengah ini lebih ke arah ikan laut, seafood. Jadi bisa juga dimix dengan bentuk yang berasal atau berbahan ikan laut. Yang kedua. Yang ketiga, samping ya. Rasa yang ketiga. Ini dari daging sapi juga, tapi lebih dominannya ke agak manis. Kalau yang lebih kecil ya, ini lebih manis. Yang ketiga sudah, yang keempat agak sulit nih ya, kita coba dulu. Yang keempat sama dari daging juga,
tapi lebih ke arah agak pedes karena ini ada beberapa campuran ini ya, campuran daging ayam, daging ayam tapi lebih pedes karena ada campurannya sambal cabai ya, cabai dihaluskan. Yang terakhir kita lihat. Di sini juga agak pedas, tapi dari daging ayam juga. Nah, jadi pedesnya lebih pedes yang ini tadi, yang ini ya lebih pedes ya, lebih pedes yang ini daripada yang ini ya, yang terakhir. Nah, kalau yang ini tadi sekali lagi bentuknya agak manis. Kalau yang ini tadi ikan laut. Oke. Terus yang ini dimsum original ya, ini original dari pertama tadi kita coba. Baik. Terus gimana sih sejarah dari dimsum masuk di Indonesia? Kita akan lihat penjelasannya berikut ini. Ngomong tentang kudapan dimsum adalah suatu kudapan yang cukup ringan sebenarnya ya. Kudapan yang terakulturasi baik dengan budaya lokal di Indonesia yang berasal dari Guangzhou, salah satu provinsi di China sana pada masa itu, dan dibawa masuk ke Indonesia lewat perdagangan dan juga perpaduan budaya dari masyarakat Indonesia klasik atau kita sebut Nusantara klasik. Makanan ini di Guangzhou terkenal sebagai makanan kudapan ringan di sela-sela mereka santai pagi atau sore hari, dan mereka biasanya makan tidak hanya dengan satu menu jajanan saja atau kita sebut tadi dengan namanya dimsum, tapi juga seringkali disandingkan dengan siomay dan juga berbagai macam kudapan ringan lainnya. Dimsum biasanya disajikan pada pagi hari ketika mereka sarapan atau ketika mereka sudah pulang ke rumah untuk bersama-sama menikmati momen pada malam hari. Dengan rasa yang gurih dari isian-isiannya tadi, seperti halnya cincangan ayam, cincangan daging, ada udang, mungkin juga ada seafood. Dari situ tadi, rasa gurih otentik alaminya tadi tidak perlu ditambah dengan rasa gurih yang lain atau penambah gurih yang lain, dan ketika dimakan biasanya cocok juga dimakan bersama dengan atau cocol ya dengan kecap asin atau saus tomat. Ketika sudah menjadi bentuk kudapan, dimakan pun terasa juicy, tasty banget. Dan setiap daerah ketika perantau dari Tiongkok ke Indonesia, mereka membawa resep yang berbeda, membawa menu yang berbeda dari isian dimsum tadi, dan itulah yang menjadikan beragamnya isian dari dimsum yang juga membuat ragam dari dimsum itu tidak hanya satu di Indonesia. Ternyata di setiap daerah punya ciri khas masing-masing dari isian dimsum, yang pastinya isian dimsum tadi cocok atau sesuai dengan selera lidah dari masing-masing tempat yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah ada ulasan dari kita. Jatuh. Baik sobat kuliner, tadi sudah kita ulas sedikit tentang lumpia ya, lumpia Jogja khas dari House of Raminten, ditambah lagi dengan kuliner yang kita pesan tadi yaitu dimsum ya. Dimsum ala The House of Raminten, yaitu dimsum pancarasa. Dan rasanya kita sudah tadi cek satu persatu, ada yang pedas juga, ada yang agak pedas, ada yang pedas, ada juga yang ikan laut, ada juga yang manis, ada juga yang original. Nah, itu adalah kreasi dari tempat makan, tempat yang memang mereka ingin memberikan sensasi baru bagi pengunjung yang ada di situ. Dan pastinya dari 5 ini pun juga mengandung doa, di mana kita harus ingat bahwasanya apa yang ada di dalam diri
diri kita, 5 panca yang ada di dalam diri kita harus kita fungsikan dengan baik agar apa yang menjadi titipan Tuhan yang Maha Kuasa bisa menjadi berkah bagi kita, bahkan berkah bagi alam semesta dan seisinya. Baik, ini tadi ulasan tentang kuliner-kuliner yang ada di The House of Praminten spesial Imlek tahun 2026 yang sudah kita hidangkan, yang sudah kita hadirkan di sini, dan kita ulas sedikit banyak tentang kuliner tersebut. Dan yang pasti kita harapkan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman informasinya, dan tetap teman-teman lebih cinta, lebih senang dengan budaya kuliner Indonesia. Karena budaya kuliner Indonesia, terutama dari luar yang sudah diakulturasi ke bentuk kuliner Indonesia, sudah ditakar, sudah ditata, dan juga sudah dihidangkan sedemikian rupa, cocok dengan kondisi lambung masyarakatnya, dan pastinya tidak hanya mengenyangkan, tapi syarat akan makna yang mendalam. Tetap di kuliner lokal bareng Ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamardikan. Kita coba lagi. Selamat makan. Dicocol ya sekarang ya.